Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha semuanya? Pertama-tama Ustazah ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ananda semuanya yang telah bergabung di channel YouTube video pembelajaran PMPKN. Sebelum kita membahas materi-materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran PPKN, di pertemuan pertama ini Ustazah akan melakukan pengenalan terlebih dahulu kepada Ananda semuanya mengenai apa itu mata pelajaran PPKN. Baiklah, langsung saja. Ananda bisa lihat di sebelah kanan Ustazah terdapat penjelasan. Mata pelajaran PPKN adalah salah satu mata pelajaran wajib yang harus ada di pendidikan nasional Indonesia. Ananda semuanya pasti sudah tidak asing lagi mendengar mata pelajaran PPKN, di mana Ananda dulu juga sudah belajar mata pelajaran PPKN di sekolah dasar. Baiklah, Ananda lihat di sini. Ustazah akan menceritakan sejarah singkat mengenai mata pelajaran PPKN ini. Mata pelajaran PPKN awalnya berasal dari Amerika Serikat, Inggris pada tahun 1790, di mana mereka mengenal dengan mata pelajaran PPKN dengan Civic Education. Sedangkan di Indonesia, mata pelajaran PPKN ini lahir pada tahun 1957, pada saat itu pada zaman pemerintahan Soekarno, dan ditetapkan sebagai mata pelajaran yang harus ada di sekolah atau di pendidikan nasional pada tahun 1968. Menurut ahli yaitu Henry Randall Whitey, PPKN adalah ilmu yang membicarakan di mana hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan dengan perkumpulan, di mana ada perkumpulan organisasi sosial, ekonomi, dan politik, dan ilmu yang membahas mengenai hubungan antara individu-individu dan hubungan antara warga negara dan negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dalam pengertian tadi, PPKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakteristik warga negara dalam hal, terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari mata pelajaran PKN dengan materi pokoknya yaitu ada demokrasi politik atau peran warga negara dalam aspek kehidupan, di mana kita ketahui mata pelajaran ini sudah ada di setiap jenjang-jenjang pendidikan di Indonesia. Di sekolah dasar ada, di sekolah menengah pertama juga ada, di sekolah menengah atas juga ada. Dan juga saat Ananda semuanya ingin mendapat pekerjaan, diutamakan juga mata pelajaran PPKN ini. Jadi Ananda semuanya harus serius dalam belajar mata pelajaran PPKN-nya saat Ananda semua tes CPNS, di mana di situ juga banyak ditanyakan mengenai mata pelajaran PPKN. Jadi dari penjelasan tadi terdapat sebuah pertanyaan, kenapa Ananda semuanya sebagai siswa atau peserta didik harus mempelajari mata pelajaran PPKN. Bisa dilihat di sini, tujuannya adalah supaya Ananda sebagai generasi bangsa mengenal bangsa Ananda sendiri, yaitu negara Indonesia. Yang kedua, dengan adanya mata pelajaran PPKN ini menumbuh rasa cinta tanah air. Yang ketiga, mengetahui
apa hubungan Ananda yang sebagai warga negara Indonesia harus tahu apa hubungannya Ananda dengan negara Indonesia. Yang terakhir, mengetahui peran generasi bangsa terhadap negara. Ya, baiklah, cukup untuk pengenalan mata pelajaran PPKN. Untuk selanjutnya, Ibu akan materi yang akan kita bahas di semester ganjil ini atau semester pertama. Yang pertama itu ada perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan keduanya ada norma dan keadilan, dan pertemuan ketiganya ada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertemuan pertama ini kita hanya sebatas pengenalan apa itu mata pelajaran PPKN kepada. Baiklah, dari pertemuan kita pada hari ini, Ustazah simpulkan bahwa mata pelajaran PPKN adalah mata pelajaran wajib yang harus ada di pendidikan Indonesia, di mana tujuan mata pelajaran ini adalah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang bisa mengenal negara itu sendiri dan menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negara mereka sendiri. Kenapa kita harus mencintai negara kita? Ustazah teringat dengan tafsir di mana tafsir tersebut ditulis oleh Syekh Ismail Haqqi, di mana beliau adalah tafsir Al-Quran, mengatakan bahwa terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 85, di mana di sana tertera suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi dalam Islam dianjurkan untuk mencintai tanah kelahiran kita sendiri. Sah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau saat melakukan perjalanan hijrah menuju Madinah, banyak sekali beliau menyebut dengan kata tanah air. Kemudian Allah mewujudkan permohonannya dengan kembalinya ke Mekah. Ada juga kisah sahabat Rasulullah di mana Umar berkata, jika bukan karena bukan cinta tanah air, nescaya akan rusak negeri yang gersang. Seperti kita ketahui, negeri Mekah adalah tanah yang gersang. Jika bukan cinta tanah air, nescaya akan rusak negeri yang gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangun negeri-negeri. Baiklah, cukup pertemuan pertama kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan Ustazah ucapkan jangan lupa jaga kesehatannya, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kesehatan itu sangat berharga. Baiklah, Ustazah ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.